Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi pendidikan Islam di Sumatera. Perkenalkan, nama saya Yuliana dan teman kelompok saya atas nama Wahyuni Rahman. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu awal masuk Islam di Sumatera. Persoalan masuknya Islam di Sumatera hingga saat ini masih diperdebatkan atau masih diasumsikan oleh dua hal, yaitu yang pertama, Islam masuk melalui pesisir timur Minangkabau atau Minangkabau Timur. Teori jalur timur ini didasarkan oleh intensifnya jalur perdagangan melalui sungai-sungai yang mengalir dari gugusan Bukit Barisan ke Selat Malaka yang dapat dilayari oleh pedagang untuk memperoleh komoditi lada dan emas. Kegiatan perdagangan ini diperkirakan adalah awal dari terjadinya kontrak antar budaya antar Minangkabau dengan Islam. Kontak budaya ini kemudian lebih intensif pada abad ke-13 pada saat munculnya kerajaan Islam Samudra Pasai sebagai kekuatan baru dalam wilayah perdagangan Selat Malaka. Pada waktu itu, Samudra Pasai bahkan telah menguasai berbagai wilayah penghasilan lada emas dan di Minangkabau Timur. Kemudian, adapun perkembangan pendidikan Islam di kerajaan-kerajaan Sumatera, yaitu yang pertama ada Kerajaan Perlak. Pada tahun 1700 Hijriah, sebuah kapal layar dengan pimpinan Makada Khalifah dari Teluk Kambai, Gujarat berlabuh di Bandar Perlak dengan membawa kira-kira 100 orang anggota dakwah yang terdiri atas orang Arab, Persia, dan Hindia. Mereka menyamar berbagai awak kapal dagang dan Khalifah menyamar sebagai kaptennya. Mahkada Khalifah adalah seorang yang bijak dalam dakwanya sehingga dalam waktu kurang dari setengah abad, raja seluruh rakyat Kemeruhan Perlak yang beragama Hindu-Buddha dengan sukarela masuk agama Islam. Secara proses pengislaman yang relatif singkat, para anggota dakwah telah banyak yang menikah dengan wanita Perlak. Di antaranya ada kemudian pada masa pemerintahan Sultan pada ketiga, yaitu Sultan Alauddin Syekh Maulana Abbas Shah, aliran Sunni mulai masuk ke Perlak. Setelah wafatnya Sultan pada tahun 913 Masehi, terjadi perang saudara antara kaum Syiah dan Sunni sehingga selama 2 tahun berikutnya ada Sultan. Kaum Syiah memenangkan perang dan pada tahun 302 Hijriah, Sultan Alauddin Syekh Maulana Ali Maud Shah dari aliran Syiah naik tahta. Pada akhir pemerintahan terjadi lagi pergolakan antara kaum Syiah dan Sunni, dan yang kali ini dimenangkan oleh kaum Sunni, sehingga sultan-sultan berikutnya diambil dari golongan Sunni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Wahyuni Rahman di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan tadi oleh pemateri pertama. Nah, di sini saya akan membahas tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa kerajaan Samudra Pasai maupun pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Nah, pada kerajaan Samudra Pasai yang mana pada masa ini raja pertama itu bernama Sultan Malik As-Saleh. Nah, kemudian dilanjutkan pemerintahannya oleh Sultan Malik Al-Tahir. Nah, dalam sejarah disebut bahwa penduduk Sumatera ini menganut mazhab Asy-Syafi'i. Nah, kemudian lembaga pendidikan atau kutab pada kerajaan Samudra Pasai ini
seperti halnya pada zaman Rasulullah. Nah, ini sudah ada pada masa kerajaan Samudra Pasai. Nah, proses pengajaran agama ini biasa diambil di tempat atau rumah-rumah para ulama. Sedangkan sekolah dasar atau sekolah dasarnya dapat dilakukan di rumah para guru. Nah, kemudian pelajaran yang diberikan pada pendidikan ini atau di kutab itu membahas tentang sekitar bacaan Al-Quran, menghafal ayat-ayat pendek, dan belajar bacaan salat 5 waktu. Jadi dapat dilihat bahwa pada kerajaan ini ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang. Nah, kemudian pada kerajaan Aceh Darussalam. Nah, kerajaan Aceh ini berdiri pada abad ke-15. Pendirinya ialah Ali Mughal Shah. Nah, pada kerajaan ini mengalami masa keemasan. Mengapa demikian? Mengapa disebut dengan masa keemasan ya? Karena pada saat itu Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan Portugis dari Selat Malaka. Nah, sehingga Aceh mengalami masa keemasan. Nah, pada masa ini atau pada kerajaan Aceh ini juga terdapat jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan terendah atau pendidikan dasar yang biasa disebut dengan madrasah, kemudian yang dapat diartikan sebagai tempat belajar atau sekolah. Kemudian ada juga sistem pendidikannya atau disebut sistem pendidikan daya atau disebut sebagai pesantren. Nah, di sini pada pesantren ini diajarkan tentang kitab Nahu yang dapat diartikan sebagai kitab dalam bahasa Arab. Nah, kemudian Aceh di sini materi yang pada kerajaan Aceh ini materi yang diajarkan yaitu bahasa Arab, ilmu bumi, sejarah, berhitung, dan akhlak. Nah, jadi Aceh pada saat itu merupakan sumber ilmu pengetahuan dengan sarjana-sarjana yang terkenal di dalam maupun di luar negeri. Jadi sudah nampak bahwa pada zaman ini, pada kerajaan Aceh ini, pendidikan Islam sudah mulai berkembang secara pesat. Nah, sampai para ulama dan pujang ini mengajarkan ilmu agama Islam atau teologi Islam dan berbagi ilmu pengetahuan serta menulis bermacam-macam kitab yang berisi ajaran agama. Nah, karenanya pengajaran agama Islam di Aceh itu menjadi sangat penting dan menjadi kerajaan Islam yang kuat di Nusantara. Nah, di antaranya terdapat beberapa para ulama dan punjangga yang pernah datang ke kerajaan Aceh. Antara lain ada Muhammad Yamani sebagai ahli dalam bidang ilmu usul fikih dan beberapa para ulama lainnya. Jadi dalam hal ini dapat dilihat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan di zaman-zaman berikutnya. Mungkin cukup dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.